Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita sudah memasuki ayat 75. Tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini kita potong-potong dulu ayatnya. Afatatma'una ay yu'minu lakum. Ya, segitu saja dulu. Ya, coba dibaca. Ya, apakah kamu masih mengharapkan mereka percaya kepadamu? Siapa kamu ini? Yang kamu ini siapa sebenarnya? Percaya kepadamu, yang percaya itu siapa? Ya, kita bagi dua kelompok. Jadi ini, kalau di dalam tafsir Baydawi, khitabun lin nabi wa ashabihi. Kalau di dalam tafsir lain, khitabun lir rasul. Bedanya nabi rasul saja, padahal sama saja. Kalau dalam tafsir lain, khitabun lir rasul wa ashabihi. Ini ayat ini untuk Nabi Muhammad dan pengikutnya. Sudah, ini kalau dari segi terjemahan. Afatat ma'una, apakah kalian masih mengharap mereka itu ayyuminu, supaya mereka beriman? Siapa beriman? Yahudi tadi. Jadi dengan sekian sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Yahudi itu banyak bertanya, Yahudi itu berbuat masalah. Apakah dengan sifat yang sudah saya sebutkan ini, kata Allah kepada Nabi Muhammad, kamu masih mengharap kepada mereka supaya masuk Islam? Ya, ini terjemahannya. Sekarang kita masuk tafsirannya. Ini hamzah di sini, ini namanya, ini kan hamzah. Hamzah ini kalimat tanya. Kalimat tanya di sini artinya bukan apakah, tetapi maknanya ingkar. Berarti sudah ini sama terjemahan, Pak. Kalau terjemahan, apakah kamu masih mengharap? Tetapi di dalam tafsirnya, hamzah ini maknanya hamzah ingkari. Apa hamzah ingkari? Jangan percaya sama Yahudi. Jangan percaya sama Yahudi. Mau perjanjian, mau apapun, jangan percaya kepada mereka, kata Allah. Allah sendiri ngomong seperti itu. Kita masih menjalin hubungan dengan Yahudi. Ya, masih menjalin hubungan dengan Yahudi, kerjasama dengan Yahudi. Allah sendiri mengatakan, afatatma'una. Jangan kerjasama dengan Yahudi dalam bentuk apapun, kata Allah. Kenapa? Sifat mereka sudah saya gambarkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kita mengambil tafsirnya Imam Zamakhsyari. Beliau adalah seorang penafsir melihat dari segi bahasa. Apa yang beliau katakan? Ini hamzah ini betul kata-katanya, tetapi bukan untuk afatat ma'un. Kalimat ini mahzuf. Jadi mahzuf apa? Kalimatnya panjang, tetapi sudah dihilangkan. Apa maknanya? Apakah kamu masih mendengar mereka? Apakah kamu masih mendengar perkataan mereka ya Muhammad dengan sahabat-sahabatmu? Padahal mereka itu sudah tidak mau mendengar lagi firman Allah. Sudah mengotak-atik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kamu harapkan apapun dari mereka lagi. Ini kalimatnya panjang. Tetapi kata Imam Zamakhsyari, sudah dikemas dalam bentuk pendek kalimatnya. Ini di dalam kajian balaghah, ini namanya ijaz. Ijaz itu kalimatnya pendek.
Seperti kita bertanya ke seseorang, mau pergi kemana? Pasar. Ya, itu kalimat pendek. Sebenarnya apa? Mau pergi kemana? Saya mau pergi ke pasar. Tetapi sudah diringkas, mau kemana? Pasar. Berapa harganya? Ya, 20.000. Sebenarnya jawabannya, berapa harganya? Harganya 20.000. Tetapi sudah diringkas, berapa harganya? 20.000. Ya, begitu. Ini begitu juga. Afatat ma'una, kalimatnya panjang. Panjangnya apa? Kamu mau mendengar ucapan mereka. Kamu mau mendengar ucapan mereka, berdialog dengan mereka, ya. Kemudian fatat ma'una, dan kamu itu mengharap mereka beriman. Tidak pernah, kata Allah. Jadi jangankan mendengar perkataan mereka, mengharap mereka beriman saja mereka tidak akan beriman. Yahudi dapat beriman kepada Allah, tidak mau dia beriman. Mana dalilnya? Itu dalilnya. Apapun yang kita utarakan kepada mereka, mereka tidak pernah percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang, Pak, Yahudi, Pak, jarang sekali. Ya. Ini makna afatat ma'una ayyuminu lakum. Yu'min, iman itu apa? Iman itu bukan keyakinan saja. Iman itu bil qalbi wal lisan. Jadi dengan hati dan dengan lisan. Bahkan Syekh Tantawi mengatakan, seseorang itu dikatakan beriman apabila ada tiga komponen. Dia percaya dengan hatinya, dia percaya salat itu wajib. Dia percaya yang disembah itu adalah Allah. Kemudian dia lafadzkan dengan lidahnya, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya orang yang masuk Islam itu dengan lidah sudah, tapi kita belum tahu hatinya. Dan belum tahu yang ketiga apa? Al-jawarih. Jawarih itu apa? Tingkah laku dia. Dia yakin salat itu wajib. Dia ungkapkan dengan mulutnya salat wajib, dan dia melakukan ibadah salat. Kalau tiga komponen dia lakukan, berarti dia sudah orang beriman. Tapi ada juga yakin saja salat wajib. Dia ungkapkan salat itu wajib, tapi dia tidak salat. Ada orang yakin puasa itu wajib. Dia ungkapkan dengan mulutnya puasa itu wajib, tapi dia tidak puasa. Ada orang melafadzkan dengan mulutnya puasa itu wajib, dia puasa tapi tidak yakin dalam hatinya. Itu sudah munafik lagi nanti, sudah munafik. Jadi sebagaimana Abdullah bin Salul dan beberapa teman-temannya, dia ungkapkan dengan mulutnya saya beriman. Kemudian dia salat bersama Rasulullah, dia berjihad bersama Rasulullah. Ketika perang Khandaq, Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul keluar bersama Rasulullah. Tidak ada yang tahu kalau dia itu adalah munafik. Tetapi hatinya ragu-ragu. Bagaimana ragu-ragu? Ini kalau saya mati di perang Khandaq ini, bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya? Ya, ini kan namanya kalau bahasa Aceh poh-pohdro, Mbak. Ya. Ini artinya kita menyerahkan diri kepada Abu Sofyan untuk dibunuh. Kenapa? Rasulullah SAW waktu berada di Madinah, senjata nggak ada, apa-apa nggak ada, minim sekali. Sedangkan Abu Sofyan berangkat dari Mekah bersama sekutu-sekutunya, sehingga dikatakan ini perang paling besar, perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq. Jadi bukan Abu Sofyan saja, ada 10.000 orang. Beliau mengajak orang-orang musyrik yang lain. Beliau mengajak Yahudi untuk memerangi Rasulullah SAW. Dan kota Madinah sudah berhasil dikepung. Tinggal komando saja dari Abu Sofyan, habis semuanya. Tetapi apa? Kehendak Allah itu berbeda. Rasulullah dan sahabatnya cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan upaya apa? Mereka membuat parit, ya, membuat parit. Ketika malam itu, jadi mereka sudah menyusun strategi untuk menyerang Rasulullah SAW. Rupanya turun para malaikat, memberikan support kepada Rasulullah SAW. Dan malaikat ini meniup angin kencang sehingga apa? Mereka porak-poranda semuanya, Pak. Lari semuanya sebelum perang dimulai. Abu Sofyan dengan 10.000 orang lainnya, senjata-senjatanya semua hancur semuanya, diporak-porandakan oleh malaikat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penggalan yang pertama. Ini artinya apa? Mereka itu tidak akan beriman. Apapun yang kalian lakukan, mereka tidak akan beriman. Kita negosiasi, kita ini jangan pernah dengar perkataan mereka, kata Allah. Perkataan mereka jangan pernah dengar, dan jangan pernah kalian itu mengharap mereka beriman kepadaku, kata Allah. Tidak pernah. Kenapa? Karena sudah diceritakan dari ketika pada masa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana sepak terjang Yahudi itu? Mereka mengatakan kami beriman. Sebentar lagi sudah lain lagi. Kami percaya. Sebentar lagi sudah lain lagi. Ya. Sekarang poin yang kedua. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ini poin yang kedua. Coba dibaca. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Ya, siap? Sudah.
Dan segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Siapa mereka itu dan apa firman Allah itu? Sebahagian dari mereka, kalau dalam tafsir Baydawi, ba'duhum, sebahagiannya saja. Tetapi di dalam tafsir lain, termasuk Syekh Tantawi mengatakan, sebahagian mereka itu siapa? Al-ahbaru wal ulama. Jadi ada pendeta-pendeta mereka dan alim ulama mereka. Mereka ini percaya sekali kepada Taurat. Jadi kalam Allah sini adalah Taurat. Ya. Sebagian mereka memang percaya kepada Taurat, sebagian memang tidak tahu apa-apa. Ini putar-putar, Mbak. Tidak tahu apa-apa. Seperti ada seorang mengaku dia Muslim. Dia mengatakan saya Muslim, tapi tidak tahu apa-apa. Bagaimana salat? Bagaimana membatalkan salat? Bagaimana wajib salat? Tidak mau tahu dia. Yang penting dia mengatakan saya Muslim. Kewajiban-kewajiban tidak tahu dia, Mbak. Tapi sebagian ada yang menekuni. Begitu juga kelompok Bani Israel. Ada yang menekuni agama. Sehingga mereka itu apa? Ada yang berjihad, ada yang ya seperti di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada apa dengan 1000 bulan? Rupanya ada Bani Israel yang dia itu berjihad di jalan Allah selama 83 tahun karena umurnya panjang. Maka kesempatan yang diberikan kan banyak sekali. Sedangkan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, umur kami pendek-pendek, 60-70, bagaimana mau berjihad? Oh, kami saja tahu agama nanti umur 40, 50 dan lain sebagainya. Bagaimana mau berjihad? Dia berjihad 83 tahun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, umatku itu diberikan kesempatan walaupun cuma 6 jam atau 7 jam saja, seakan-akan hidup dia 83 tahun. Ya, jadi kalau seandainya kita ini ada umur 50 tahun. Kita lahir di situ, dibesarkan. Itu waktu lahir tak tahu apa-apa. Mungkin sampai umur berapa tahun tak tahu apa-apa. Sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian masuk kerja, kemudian setelah itu punya anak, kemudian sudah tua. Itu dalam jangka waktu 50 atau 60 tahun. Lama sekali. Tetapi malam Lailatul Qadar itu dimulai dari habis Isya sampai terbit fajar, seakan-akan kita hidup 83 tahun. Beribadah cuma 6 jam saja, 7 jam saja. Ya, 7 jam saja. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, man shalla rak'ataini ba'da salatil isya'i faqad adraka lailatal qadar. Barang siapa yang salah sunnah 2 rakaat saja setelah salat Isya, kalau malam itu Lailatul Qadar, dia sudah ambil andil pada Lailatul Qadar. Dia sudah masuk ke dalam Lailatul Qadar walaupun cuma 2 rakaat saja. Apalagi kita salat tarawih, Mbak. Maka pek tua-tua tarawih, Mbak. Paling enggak gedanya tidak sanggup bangun jam 1 malam. Tidak sanggup bangun jam 2 malam. Lailatul Qadar itu bukan jam 1 malam, bukan jam 2 malam, dimulai dari habis Isya. Maka nanti sebagian mengatakan tidak bedah apa dua Lailatul Qadar nih, Mbak. Lailatul Qadar habis salat Isya sudah Lailatul Qadar kalau kita melihat arahan Ibnu Abbas. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ketika terbit fajar enggak ada lagi, Mbak. Jadi kira-kira apa? Waktunya tenggang waktu kira-kira 6 atau 7 jam. Tetapi 6 atau 7 jam ini seperti kita hidup 83 tahun, Pak. Kita masuk ke dalam dimensi lain, dalam dimensi 83 tahun. Ada yang beribadah dalam 83 tahun itu cuma sebentar saja, saya setahun saja, saya sekian saja. Maka banyak orang nanti habis salat Isya, dia salat 2 rakaat. Dia baca Al-Qur'an, dia salat tarawih. Kemudian sampai jam 10, jam 11 tidak sanggup lagi, mau istirahat. Kemudian setelah itu apa? Dia bangun ketika sahur. Artinya dia sudah ada andil walaupun cuma 1,5 jam atau 2 jam dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan 6 jam, 6, 7 atau 8 jam. Kita sudah ada andil sedikit di situ. Jadi tidak mesti bangun jam 2 malam. Oh, nyo hana bedah bahwa 2 malam hana Lailatul Qadar. Tidak, dari habis Isya sudah mulai Lailatul Qadar. Makanya siapa yang salat 2 rakaat saja setelah salat Isya, kalau malam itu pas Lailatul Qadar, dia sudah dapat andil dari 83 tahun. Ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang ini, Mbak, jarang. Satu hari itu 24 jam. Jarang 6 jam itu 83 tahun itu jarang. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan sekelompok di sini adalah mereka pendeta-pendeta atau ulama-ulama. Yang dimaksud ulama itu apa? Ya, nembak. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan begini. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Ya, nembak. Para ulama yang takut kepada Allah.
Apa itu ulama? Ibnu Abbas mengatakan, manis dadal al-ulum fasdadal khasyah. Ulama itu dia makin bertambah ilmunya, dia makin bertambah takut kepada Allah. Itu ulama, kata Ibnu Abbas. Tetapi kata beliau, manis dadal ulum, makin bertambah ilmu tetapi tidak takut kepada Allah, walaysa bil ulama. Itu bukan ulama. Maka mereka dikatakan ulama kenapa? Ketika turun Taurat, mereka beribadah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu takutnya kepada Allah. Ya, nih, Mbak, inilah ulama. Jadi kan demenak agak, Mbak. Kan demenak agak, kan kegagap, Mbak. Makin banyak ilmu makin merusak, Mbak. Itu bukan ulama. Jadi makin bertambah ilmu, dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama namanya. Ya, ini Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas. Jadi yang dimaksud di sini, karena fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Maksud yasma'una kalam Allah, mereka membaca Taurat, mengamalkan Taurat, menjalankan isi Taurat. Itu maksud yasma'una kalam Allah. Ya, tetapi apa? Ya, ini sekarang kita lanjut lagi. Ini sudah poin yang kedua. Sekarang masuk poin yang ketiga. Tsumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kita pisah menjadi 3 saja ini atau 2 saja, Pak. Tsumma yuharrifunahu, ya itu saja. Lalu mereka mengubahnya. Ya sudah. Mereka sudah beriman, menjalankan isi Taurat, patuh kepada Allah, kemudian mereka rubah. Ya, gimana cara lema? Ini sama seperti seorang dia memegang Al-Quran, dia sudah tahu isi Al-Quran, dia rubah pemahaman Al-Quran. Bukan seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk pola-pola Yahudi ini, Pak. Yahudi lebih parah lagi. Mereka mengambil ayat rajam yang ada di Al-Quran dikeluarkan. Nyanya lebih parah lho, Pak. Kalau kita kita tafsirkan tafsir kekinian, seorang itu ketika ada ayat seperti ini, dia bawa ke yang lain, Pak, sehingga jauh dari pemahaman. Itu juga sama juga. Tapi kalau Yahudi apa? Dia ambil ayat rajam, dia keluarkan. Maka ayat rajam tidak ada lagi dalam Taurat. Coba lihat di Taurat nanti, Perjanjian Lama, tidak ada ayat rajam lagi. Ayat potong tangan tidak ada lagi. Di dalam Taurat sudah jelas-jelas Allah katakan ada sifat Nabi Muhammad di situ, tapi tidak ada lagi, Pak. Sudah diambil dan dikeluarkan. Jadi makanya mereka juga mengatakan jangan pernah cerita ke orang lain. Ini di Al-Quran dikatakan begitu. Mereka berpesan kepada teman-temannya, jangan pernah cerita kepada orang beriman kalau di dalam Taurat itu ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nama Nabi Muhammad dikeluarkan dari Taurat, Dalam Injil juga demikian. Dalam Injil Nabi Isa alaihissalam itu mengatakan kepada Bani Israel, ja'akum rajulur rasyid yatakallamu bima yasma'un. Nanti akan datang seorang laki-laki, dia itu akan memberikan petunjuk kepada kalian. Itulah Nabi Muhammad. Kemudian yatakallamuna bima yatakallamu bima yasma'un. Dia ngomong apa yang dia dengar, artinya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarangan, ya. Ini maksud yuharrifuna. Makanya ayat rajam itu ada di dalam Taurat. Ayat potong tangan itu ada di dalam Taurat. Kemudian Nabi Muhammad ada di dalam Taurat. Makanya ulama-ulama mereka menghilangkan itu dari Taurat. Pada suatu hari di Madinah ada seorang laki-laki Yahudi dan wanita Yahudi, mereka berzina. Setelah itu apa? Mereka mendatangi ahlul kitab yang paham terhadap Taurat. Ketika itu mereka ingin mengatakan bagaimana kami sudah berzina, apa hukum zina? Ulama tadi dia tahu, Pak, hukum zina di dalam Taurat harus dirajam kalau sudah menikah. Kalau belum menikah harus dicambuk 100 kali. Ya, kalau kita kan sama saja, Pak. Udah menikah belum menikah yang jelas cambuk 100 kali. Padahal tidak. Yang sudah menikah bukan dicambuk, dirajam. Rajam sampai mati. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, bil hajar, dengan batu tidak besar sekali, tidak kecil sekali. Ya, yang sedang-sedang. Maka lempar terus sampai dia mati, Pak. Itu rajam. Maka perempuan dan laki-laki dan perempuan ini ketika mendatangi Yahudi tadi, ini bagaimana? Ini ada hukum rajam di sini. Dalam agama kita rajam. Kita datangi saja Muhammad. Ya, ini kata pendeta Yahudi, Pak. Jadi dari ulama Yahudi mengatakan kita datangi saja Muhammad. Mungkin di dalam Al-Quran tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum cambuk. Ya, akhirnya apa? Mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketemu Rasulullah, mereka bertanya, ya Muhammad, di antara kami ada yang berzina. Menurut kitab Al-Quran, bagaimana hukumnya? Rasulullah tidak membaca, cuma disuruh baca saja. Coba baca.
Ya, coba baca. Ketika dibaca azaniyatu wazani, fajlidunya dilompat, Pak. Perzina laki-laki, perzina perempuan, akhirnya dilompat. Rasulullah mengatakan, kamu sudah kamu lompat ayatnya. Coba kamu ulangi lagi. Dibaca lagi, dia lompat lagi, Pak. Sehingga apa? Ketika itu mereka baca yang sesungguhnya, maka banyak pendeta Yahudi pada masa itu yang masuk Islam, ya, masuk Islam. Karena mereka yakin betul, kok bisa ada di dalam Al-Quran. Berarti apa? Al-Quran ini membenarkan Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Berarti betul Al-Quran ini lebih lengkap dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam Taurat sudah mereka hilangkan hukum rajam, hukum cambuk, hukum potong tangan, kemudian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil itu ada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil kalau Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan Quraisy, tidak disebutkan. Dan bahkan mereka masih berasumsi begini, ini Muhammad itu keturunan Bani Israel. Ya, keturunan Bani Israel. Oh, ini akan datang Nabi, kami percaya Nabi Bani Israel. Padahal bukan dari Bani Israel, tetapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan Bani Israel keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Dan dua-dua ini adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini poin selanjutnya. Sekarang poin selanjutnya. Mimba dima akaluhu. Ya, coba dibaca. Setelah mereka memahaminya. Sudah, memahami apa itu? Akalu itu kembali kepada akal. Jadi di dalam Al-Quran begini. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang menggunakan akalnya. Jadi artinya Al-Quran itu bisa diterima oleh akal, Pak. Nanti sebagian kenapa tidak bisa diterima? Akal belum sampai lagi, Pak. Ilmu pengetahuan belum sampai lagi. Makanya isi Taurat itu sudah ada dalam kepala mereka. Mereka mencerna Taurat itu, Injil itu, dan Al-Quran tidak bertolak belakang dengan akal mereka. Tetapi mereka sudah mengotak-atiknya terlebih dahulu. Taurat itu masuk akal mereka, Pak. Seorang pencuri itu harus dipotong tangan, masuk akal mereka. Seorang laki-laki yang berzina harus dirajam, masuk akal mereka. Seorang pembunuh harus dibunuh, masuk akal mereka. Ya, masuk akal mereka. Saya pernah berdialog dengan ada orang Kristen dari Papua. Jadi ketika di dalam sebuah kajian kajian umum. Jadi beliau itu penginjil, ya, beliau penginjil. Sehingga saya tanya, ada pertanyaan? Beliau angkat tangan. Ketika itu saya tanya, apa yang mau Bapak tanyakan? Kemudian apa kata beliau? Di dalam Al-Quran. Terima kasih.